Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandi Wahyu Hermawan, NPM 1814420 3x52 dari Prodi BK kelas 5A2. Di sini saya akan materi tentang asas dan prinsip konseling lintas budaya. Yang pertama, asas-asas konseling lintas budaya. Layanan konseling lintas budaya merupakan layanan profesional, maka harus dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah kaidah-kaidah yang menjamin efisiensi dan efektivitas layanan. Kaidah tersebut didasarkan keilmuan layanan kondisi masyarakat dengan beragam latar belakang budaya dan tuntunan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan. Kaidah tersebut disebut asas-asas layanan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan ke klien. Asas ini merupakan asas kunci dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik dari konselor maupun klien. Klien dengan sukarela menyampaikan masalah tanpa terpaksa yang diperlukan konselor, dan konselor memberikan bantuan dengan sukarela. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana saling terbuka baik konselor maupun klien. Konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, tampil apa adanya. Klien harus membuka diri menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang keadaan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan. Layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari klien maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemauan klien sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Konselor harus aktif membantu klien. Yang kelima, asas kemandirian. Diharapkan dengan layanan konseling, klien dapat mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pihak lain. Maka klien diarahkan dan diberi kesempatan untuk mampu menuntaskan dan membuat keputusan sendiri. Yang keenam, asas kekinian. Konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan yang diberikan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi harmonis dan terpadu. Yang kedelapan, asas kedinamisan. Layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat dan istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Asas ini ditetapkan dengan tujuan, isi, alat maupun proses konseling harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Yang ke-10, asas keahlian. Layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Yang ke-11 atau yang terakhir, asas alih tangan. Dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menjalankan layanan bimbingan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi, supaya melakukan alih tangan kepada pihak yang lebih kompeten. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman dalam praktek bimbingan dan konseling yang berbasis budaya. Dragnum 1996 mencatat sebuah kesepakatan dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, norma harapan perilaku stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian diri. Yang terakhir, kelima, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan kebudayaan. Prayitno dan Irma Amti mencatat beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konseling antar budaya yang dikembangkan oleh Pedersen dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya yang dapat
pada konselor dan klien, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Yang kedua, makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri klien dan konselornya, makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku, maka efektivitaslah konseling dengan klien tersebut. Yang keempat, semakin bersifat personal dan penuh suasana emosional dalam konseling antar budaya, maka mungkin klien menanggapi penjeraan dalam konseling dengan bahasa ibunya. Dan yang kelima, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada sensitivitas konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya dan terhadap gaya komunikasi dalam bentuk klien. Yang keenam, konseling antar budaya akan meningkat keefektifan dengan adanya pengetahuan yang dimanfaatkan ke kelompok-kelompok antar budaya yang berpandang amat menentukan terhadap klien. Yang terakhir, konseling antar budaya akan efektif apabila konselor memperhatikan klien sebagai individu yang spesial atau khusus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah dan kelihatannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.